Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Bukan nama yang kau pakai, bukan wajah yang kau lihat di cermin, tapi dirimu yang sejati, yang ada sebelum dunia mengenalmu. Kita semua sibuk mencari kebahagiaan, kedamaian, dan makna hidup. Namun semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Mungkin karena yang kita cari selama ini bukan di luar, tapi di dalam, tempat di mana suara Tuhan berbisik tanpa kata. Hari ini, mari kita berjalan bersama, menembus lapisan diri, menyingkap rahasia jiwa, dan menemukan siapa sebenarnya aku sebelum segala nama diberikan. Inilah perjalanan pulang, perjalanan menemukan dirimu yang asli, perjalanan menuju Allah. Bab 1, suara sunyi di dalam diri. Pernahkah engkau benar-benar berhenti sejenak dan mendengarkan keheningan di balik hiruk-pikuk dunia? Bukan sekadar diam tanpa suara, tapi diam yang membuka pintu batin. Dalam hening yang begitu dalam, ada sesuatu yang halus, lembut tapi kuat, seperti bisikan yang datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Itulah suara sunyi, suara asal yang telah lama terlupakan, namun tidak pernah benar-benar padam. Suara itu tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Ia tidak menjawab pertanyaanmu dengan logika, tetapi dengan getaran yang membuat jiwamu terdiam dan matamu tiba-tiba basah tanpa sebab. Itulah panggilan dari tempat asalmu, dari Allah yang telah menanamkan rahasianya di dalam dirimu. Sejak kecil, engkau diajari banyak nama dan peran. Engkau tumbuh mengenakan topeng demi topeng. Topeng anak yang baik, pelajar yang pintar, orang yang sukses, manusia yang berharga di mata dunia. Tapi semakin banyak peran yang engkau mainkan, semakin jauh engkau dari dirimu yang sejati. Engkau mulai percaya bahwa nilai dirimu ditentukan oleh pandangan manusia, oleh hasil, oleh angka, oleh pengakuan. Padahal jauh di dalam dirimu, ada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh apapun. Ia tidak butuh validasi, tidak takut gagal, tidak mencari pujian. Ia hanya ingin diingat, karena selama ini engkau begitu sibuk menjadi seseorang di mata dunia, hingga lupa menjadi diri sendiri di hadapan Allah. Ketika malam datang dan semua suara luar mulai mereda, seringkali ada hampa yang datang tiba-tiba. Bukan karena hidupmu kurang, tapi karena ruhmu mulai mengetuk dari dalam. Ia ingin berbicara, tapi engkau terus menutup telingamu dengan kesibukan, dengan ambisi, dengan gawai, dengan dunia. Maka Allah dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, kadang membuatmu kehilangan sesuatu, hanya agar engkau mau berhenti dan mendengarkan kembali suara itu. Suara yang dulu pernah begitu jelas saat engkau masih suci, sebelum dunia mengajari bagaimana caranya lupa. Di saat semua gelar, pencapaian, dan pujian mulai terasa hambar, disitulah engkau mulai mendengar kembali gema dari asalmu. Bukan gema masa lalu, melainkan panggilan untuk pulang ke hakikat. Engkau akan mulai menyadari bahwa selama ini engkau bukan benar-benar hidup, hanya menjalani peran dalam panggung dunia yang fana. Dan ketika cahaya kesadaran itu mulai menembus kabut ego, engkau akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau tahu siapa yang selama ini memanggilmu dengan lembut di tengah keheningan itu. Suara itu tidak lain adalah panggilan cinta dari Allah. Panggilan agar engkau kembali mengenal dirimu yang sejati. Sebab barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Maka diamlah sejenak. Tenangkan pikiranmu. Rasakan bahwa di dalam dada ini ada sesuatu yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tua, yang tidak pernah takut. Itulah dirimu yang asli. Bukan jasad, bukan pikiran, tapi cahaya. Cahaya yang berasal darinya dan hanya akan tenang ketika kembali kepadanya. Bab 2, cermin yang retak. Manusia adalah makhluk yang terlahir suci, jernih dan utuh. Seperti cermin yang memantulkan cahaya ilahi tanpa cacat. Namun seiring waktu, cermin itu mulai retak. Retaknya bukan karena dosa semata, tapi karena lupa. Lupa kepada asal, lupa kepada makna, lupa kepada siapa yang sedang memandang melalui diri ini. Setiap kali engkau mencari pengakuan dari manusia, sepotong lagi dari cermin itu pecah. Setiap kali engkau memandang dirimu melalui pujian, pangkat dan pencapaian,
engkau melihat pantulan yang bukan lagi murni. Dan ketika engkau mencoba memperbaikinya dengan menambah lebih banyak pencapaian dunia, justru retakan itu semakin dalam. Karena cermin yang retak tidak bisa diperbaiki dengan kaca baru, tetapi hanya bisa disatukan kembali oleh cahaya yang sama yang dulu menciptakannya, cahaya Allah. Selama ini, engkau mungkin percaya bahwa dirimu adalah apa yang dunia katakan, cantik, pintar, gagal, kuat, atau lemah. Namun semua itu hanyalah bayangan dalam cermin yang telah pecah. Tidak ada satupun label dunia yang benar-benar mampu menjelaskan siapa dirimu. Engkau bukan hasil dari masa lalumu, bukan pula bayangan masa depanmu. Engkau adalah jiwa yang sedang menatap ke arah Allah, meski matamu sering teralihkan oleh dunia. Itulah mengapa hati manusia tidak pernah benar-benar puas. Sebab bagaimana mungkin sesuatu yang fana bisa mengisi ruang yang diciptakan untuk sesuatu yang abadi? Kadang Allah membuatmu kecewa dengan manusia, bukan untuk menghukummu, tapi untuk memalingkan pandanganmu dari cermin yang palsu menuju cahaya yang sejati. Ia ingin engkau berhenti melihat dirimu melalui pantulan dunia, dan mulai melihat dunia melalui dirimu, melalui ruh yang Ia tiupkan ke dalam jasadmu. Di saat engkau berhenti mengejar pengakuan, engkau akan mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Karena ruh yang mengenal asalnya tidak butuh pujian untuk merasa berharga. Ia tahu, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang tahu. Maka jangan takut jika hidupmu tampak berantakan. Jangan benci jika cerminmu tampak retak dan tak sempurna. Justru di sanalah rahasia Allah bersembunyi. Di balik retakan itu, cahaya bisa masuk. Dan melalui celah-celah luka itu, engkau bisa melihat pantulan wajah ilahi dengan lebih jernih. Kesempurnaan tidak ditemukan dalam keutuhan, tapi dalam penerimaan. Saat engkau berhenti berperang dengan bayangan dirimu, engkau mulai menyatu dengan asalmu. Dan ketika engkau melihat ke dalam, melewati semua topeng dan luka, engkau akan menemukan sesuatu yang tak terlukiskan. Sebuah ketenangan yang tidak tergantung pada siapapun, sebuah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh dunia. Di sanalah dirimu yang sejati berdiam, menunggu untuk dikenal kembali. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, hanya berbisik lembut di dalam kesadaranmu. Aku di sini, dan aku selalu bersamamu. Dan pada saat itu, engkau akan tahu bahwa yang engkau cari di luar selama ini, ternyata selalu ada di dalam dirimu sendiri. Bab 3. Api Kesadaran. Ada saat dalam hidup ketika semuanya terasa runtuh. Segala hal yang dulu engkau genggam begitu erat, harapan, kebanggaan, bahkan doa-doa yang kau kira pasti terkabul, tiba-tiba lepas begitu saja. Di titik itu engkau merasa seperti sedang terbakar. Dunia tampak kehilangan warna dan hati terasa diselimuti api yang tak terlihat. Namun sesungguhnya, itulah saat di mana Allah sedang membangunkanmu dari tidur panjang kesadaran. Api itu bukan azab, bukan murka, melainkan caranya membersihkan segala debu yang menutupi cahayamu. Sebab tidak ada jalan menujunya tanpa pembakaran ego, tanpa penyerahan yang total. Ketika engkau berada di tengah api itu, jangan terburu-buru memadamkannya dengan keluhan atau penolakan. Karena api kesadaran tidak diciptakan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan. Ia membakar segala yang palsu dalam dirimu. Ambisi yang tidak tulus, cinta yang bersyarat, doa yang masih penuh pamrih, dan keyakinan yang hanya bergantung pada hasil. Api ini mengajarkanmu bahwa cinta sejati kepada Allah tidak bisa diukur dari apa yang Ia beri, tapi dari seberapa dalam engkau tetap mencintainya, bahkan saat semua yang engkau punya diambil kembali olehnya. Di tengah panasnya ujian, seringkali engkau akan merasa sendirian. Tapi ketahuilah, di balik rasa sepi itu, sebenarnya ada rahasia besar. Sebab Allah paling dekat bukan ketika engkau tertawa dalam nikmat, tapi ketika engkau menangis dalam kehilangan. Disitulah rahmat-Nya turun dengan lembut, menyelimuti hatimu yang terbakar, menumbuhkan benih kesadaran baru. Kesadaran bahwa tidak ada satupun milikmu, bahkan dirimu sendiri. Engkau hanyalah titipan, sementara waktu hanyalah perjalanan untuk mengenal siapa pemilik yang sesungguhnya. Setelah api itu membakar dan segala topeng dunia terbakar menjadi abu, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat asing, tapi indah. Keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hening karena kehilangan,
tapi hening karena menemukan. Di sanalah engkau mulai mengenali dirimu bukan sebagai sosok yang rapuh, melainkan sebagai jiwa yang kuat karena telah terbakar dan tetap bertahan. Api itu menjadikanmu jernih seperti logam yang dimurnikan, yang palsu lenyap, yang sejati bersinar. Dan akhirnya engkau akan mengerti mengapa orang-orang arif tersenyum di tengah penderitaan. Karena mereka tahu, di balik setiap luka, Allah sedang mencipta sesuatu yang tak bisa dilihat mata. Ia sedang menyalakan api cinta yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Api itu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengingatkan bahwa engkau tidak pernah sendirian dalam panasnya ujian. Ada cahaya di balik api, dan ketika engkau menyadari itu, seluruh rasa sakit berubah menjadi sujud. Sebab yang terbakar bukanlah dirimu, tetapi segala yang menghalangimu darinya. Bab 4. Cahaya yang lupa asalnya. Engkau bukan sekadar tubuh yang bergerak dan berpikir, engkau adalah cahaya yang pernah bersujud di hadapan Allah sebelum dunia ini ada. Engkau datang dari tempat yang tinggi, dari samudra kasih-Nya yang tak berbatas. Tapi ketika engkau turun ke bumi, engkau diliputi oleh kabut lupa. Lupa pada siapa engkau sebenarnya. Lupa pada suara yang dulu menyapamu dengan lembut di alam ruh. Engkau sibuk menjadi seseorang, sibuk membangun citra, sibuk menumpuk dunia. Hingga cahaya itu redup di balik kabut ego dan ambisi. Namun meski redap, cahaya itu tidak pernah padam. Karena ia membawa janji untuk kembali kepada sumbernya. Allah berfirman, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Di dalam dirimu ada sesuatu yang berasal darinya. Sesuatu yang tidak bisa binasa, tidak bisa dikotori oleh dosa, dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Itulah ruhmu, percikan dari lautan cahayanya. Tapi seiring waktu engkau menutupi cahaya itu dengan debu keinginan, dengan pikiran yang tak pernah berhenti berdebat, dengan perasaan yang terus menuntut dunia. Maka tak heran bila hatimu terasa gelap, bukan karena Allah menjauh, tapi karena engkau terlalu sibuk menatap ke arah yang salah. Namun rahmat Allah tidak pernah berhenti memanggil. Setiap kali engkau gelisah tanpa sebab, setiap kali engkau merasa kosong di tengah kebahagiaan dunia, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari cahaya asalmu yang rindu untuk dikenal kembali. Ia mengetuk dari dalam dada, berkata pelan, lihatlah aku, bukan dunia. Dengar aku, bukan pikiranmu. Dan ketika engkau mulai menoleh ke dalam, meninggalkan sejenak riuhnya dunia, tiba-tiba engkau merasakan kehadiran yang menenangkan, hangat dan tak bisa dijelaskan. Itulah cahaya yang dulu lupa pada asalnya, kini perlahan mulai ingat. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi suci, tapi tentang mengingat kembali siapa dirimu. Engkau tidak perlu mencari Allah di luar dirimu, karena Dia sudah bersemayam di dalam dada orang-orang yang mengingatnya. Dunia ini hanya tirai, dan setiap ujian, setiap kehilangan, setiap tangis, semuanya hanyalah cara Allah menghapus kabut yang menutupi cahayamu. Ia tidak ingin engkau sempurna di mata manusia, ia hanya ingin engkau kembali bercahaya di hadapannya. Dan ketika cahaya itu akhirnya bersinar kembali, engkau akan mengerti bahwa semua perjalananmu, semua sakit, rindu, bahkan kesepian, hanyalah cara Tuhan menuntunmu pulang. Engkau akan menangis tapi bukan karena sedih. Engkau akan tersenyum tapi bukan karena bahagia duniawi. Engkau akan terdiam dalam damai yang tak bisa dijelaskan karena engkau akhirnya mengenali siapa dirimu. Bukan jasad yang fana, bukan pikiran yang berubah-ubah, tapi cahaya yang berasal darinya dan hanya akan tenang ketika kembali kepadanya. Bab 5. Jalan pulang yang tak terlihat. Setiap manusia sedang berjalan. Ada yang berjalan dengan langkah yang tampak gagah, mengejar cita dan dunia. Dan ada pula yang berjalan dalam diam, menapaki jalan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Jalan itu bukan terbentang di atas tanah, melainkan di dalam kesadaran. Ia tidak diukur oleh jarak, tapi oleh kedekatan kepada Allah. Banyak orang mencari jalan pulang di luar dirinya, melalui buku, guru, ritual, atau bahkan tanda-tanda langit. Namun jalan yang sejati tidak pernah berada di luar. Ia terbuka hanya di dalam jiwa yang berserah, ketika seseorang berani menatap ke dalam dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa alasan,
tanpa kebohongan. Jalan ini sunyi dan tak semua orang akan memahami langkahmu di atasnya. Kadang engkau harus berjalan sendirian, meninggalkan suara-suara yang memintamu untuk kembali pada hiruk-pikuk dunia. Tapi justru dalam kesunyian itulah engkau mulai mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Suara halus dari Tuhanmu yang menuntunmu langkah demi langkah. Ia tidak menunjukkan peta, karena arah pulang bukan untuk dihafal, tapi untuk dirasakan. Engkau akan tahu bahwa engkau sedang berjalan di jalan yang benar ketika hatimu mulai tenang, meski hidupmu tidak selalu mudah. Ada kalanya jalan ini terasa gelap, seolah-olah engkau kehilangan arah. Namun jangan takut, sebab gelap bukan berarti tanpa cahaya. Kadang Allah memadamkan semua lampu dunia agar engkau mulai melihat cahaya yang berasal dari dalam. Dalam kegelapan itulah engkau akan belajar percaya, bukan pada peta, bukan pada logika, tapi pada bimbingan halus yang datang langsung darinya. Itulah iman yang sejati, berjalan tanpa tahu ujungnya, tapi yakin bahwa setiap langkah dijaga oleh kasih-Nya. Setiap kali engkau tersesat, jangan marah pada dirimu. Karena tersesat pun adalah bagian dari jalan pulang. Allah tidak menilai seberapa cepat engkau sampai, tapi seberapa tulus engkau melangkah. Kadang Ia membiarkanmu jatuh, bukan karena engkau salah arah, tapi agar engkau berhenti sejenak dan menatap ke langit. Mengingat bahwa engkau tak pernah berjalan sendirian. Ia selalu di sampingmu, bahkan ketika engkau merasa paling jauh. Sebab sejauh apapun engkau melangkah, engkau tetap berada dalam genggamannya. Dan suatu hari nanti, ketika semua lelahmu berubah menjadi syukur, engkau akan tersenyum dan berkata pelan, ternyata jalan pulang itu selalu ada di sini, di dalam hatiku sendiri. Karena yang disebut pulang bukanlah tempat, melainkan keadaan jiwa. Pulang adalah saat engkau tak lagi mencari apa-apa selain ridhonya. Pulang adalah ketika engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang menemukan Allah, tapi disadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah berpisah darinya. Bab 6. Rahasia di balik kejatuhan. Tidak ada kejatuhan yang sia-sia. Setiap kali engkau tersungkur, setiap kali hidup membuatmu berlutut dengan air mata, ketahuilah, itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Allah tidak menjatuhkanmu untuk menghancurkanmu, tapi untuk mematahkan sesuatu dalam dirimu yang terlalu keras untuk disadarkan dengan kelembutan. Ada saatnya kasih sayang ilahi datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk hancurnya rencana, dalam bentuk sepi yang tak bisa dijelaskan. Semua itu adalah cara Allah menyingkirkan lapisan-lapisan kebohongan yang menutupi jiwamu. Karena terkadang, engkau tidak akan benar-benar mengenal dirimu sampai segala yang engkau andalkan hilang satu persatu. Kejatuhan adalah cara Tuhan memanggilmu dengan nada yang lebih rendah, lebih dalam. Saat engkau berada di puncak, suara itu sering tertutup oleh tepuk tangan dunia. Tapi ketika engkau jatuh, tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada lagi yang bisa engkau andalkan kecuali Dia. Disitulah engkau mulai mengenal makna sebenar-benar tawakal. Bukan sekadar menyerah, tapi melepaskan segala harapan palsu yang selama ini engkau gantungkan pada sesuatu selain Allah. Dalam kejatuhan, engkau belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah berdiri tegak tanpa luka, tapi kemampuan untuk sujud di tengah kehancuran dan tetap berkata, "Aku ridha dengan kehendak-Mu." Ketika engkau sedang berada di dasar, jangan buru-buru ingin keluar. Duduklah sejenak dalam luka itu. Rasakan bagaimana kasih sayang Allah masih mengalir, bahkan di tengah rasa sakit. Karena justru di titik paling rendah itulah hati menjadi paling jernih. Keangkuhan luluh, keinginan dunia memudar, dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba. Dan saat itu, Allah menatapmu bukan dengan murka, tapi dengan senyum cinta yang lembut. Karena akhirnya engkau kembali melihat kepadanya tanpa perantara. Kejatuhan mengajari kita tentang rahasia terbesar dalam perjalanan makrifat, bahwa tak ada jarak antara luka dan kasih sayang. Keduanya adalah sisi dari koin yang sama. Di balik tangis ada rahmat, di balik kehilangan ada keutuhan baru, di balik kegagalan ada pintu yang tidak akan pernah terbuka tanpa sebelumnya tertutup yang lain. Allah tidak pernah mengambil sesuatu
kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih mendekatkanmu kepadanya. Maka jangan benci kejatuhanmu, peluklah ia dengan doa, karena ia sedang membawa pesan dari langit. Dan ketika engkau bangkit kembali, bukan karena kuat, tapi karena dituntun, engkau akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Engkau tidak lagi sama seperti sebelumnya. Engkau lebih tenang, lebih lembut, lebih sadar. Luka yang dulu menyakitkan kini menjadi taman zikir, tempat engkau beristirahat dalam damai bersama Tuhanmu. Itulah rahasia di balik kejatuhan, bahwa yang tampak seperti kehancuran di mata dunia, ternyata adalah cara Allah membangunmu kembali dengan bentuk yang lebih indah, lebih jernih, dan lebih siap untuk mengenalnya. Bab 7, antara aku dan aku. Di dalam dirimu ada dua aku. Yang pertama adalah aku yang dunia ciptakan, yang lahir dari kebiasaan, pujian, luka, dan ambisi. Ia hidup dari reaksi, dari ingin terlihat, dari rasa takut kehilangan. Ia haus akan pengakuan, mudah marah ketika tak dihargai, dan merasa hampa ketika tidak diperhatikan. Aku ini rapuh, karena ia dibangun dari hal-hal yang bisa lenyap. Tapi di baliknya tersembunyi aku yang lain, yang sunyi, lembut, dan tidak berubah. Ia tidak lahir dari dunia, tapi dari tiupan ruh ilahi. Ia tidak bergantung pada siapapun, tidak takut pada apapun, dan tidak membutuhkan alasan untuk mencinta. Ia adalah dirimu yang sejati, yang mengenal Allah bukan dengan kata, tapi dengan keberadaan. Kedua aku ini hidup berdampingan di dalam dirimu, terus berbisik dengan suara yang berbeda. Ego berkata, aku ingin diakui. Tapi ruh berkata, cukup Allah yang mengenalku. Ego berkata, aku takut kehilangan. Ruh menjawab, tak ada yang hilang bagi yang berserah. Dan di antara dua suara itu, engkau berdiri, bimbang, kadang condong ke dunia, kadang kembali kepada Tuhan. Itulah medan perang yang sejati, bukan antara engkau dan orang lain, tapi antara engkau yang palsu dan engkau yang hakiki. Siapa yang engkau pilih untuk mendengar akan menentukan arah seluruh hidupmu. Selama engkau masih berpihak pada ego, hidup akan terasa berat. Engkau akan lelah membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Tapi ketika engkau mulai diam, mulai menyaksikan semua itu tanpa menilai, tanpa melawan, tiba-tiba engkau akan melihat sesuatu yang tak terduga, keheningan. Keheningan yang bukan kosong, tapi penuh kesadaran. Di dalam keheningan itu, aku yang palsu mulai memudar, dan aku yang sejati mulai bersinar. Engkau tidak lagi merasa harus menjadi siapa-siapa. Engkau cukup menjadi dirimu sendiri sebagaimana Allah menciptakanmu. Sederhana, tulus, dan tenang. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Bahwa segala penderitaan batin bukan datang dari luar, tapi dari perlawanan antara dua aku di dalam diri. Engkau menderita bukan karena dunia kejam, tapi karena engkau masih setia mendengarkan bisikan yang salah. Ketika engkau belajar memilih keheningan di atas kebisingan ego, engkau akan mulai mengenali suara ruh, lembut tapi pasti, menuntunmu kembali kepadanya. Disitulah engkau mulai mengerti makna dari kalimat agung, La ilaha illallah, bukan hanya di bibir, tapi di hati. Tiada yang nyata, tiada yang patut diikuti selain Allah. Dan saat kesadaran itu menembus seluruh lapisan jiwamu, engkau akan tersenyum dan menangis sekaligus. Menangis karena menyadari betapa lama engkau tertidur dalam mimpi ego, dan tersenyum karena akhirnya engkau terjaga. Tiada lagi pertentangan, tiada lagi dua suara. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai. Keadaan di mana engkau dan Allah tidak lagi berjarak. Bukan karena engkau menyatu dalam bentuk, tapi karena engkau telah lebur dalam kehendaknya. Di sanalah engkau menemukan kebebasan sejati, bebas dari aku, agar hanya Dia yang tersisa. Bab 8, Cinta yang menyembuhkan segalanya. Ada satu kekuatan di alam semesta ini yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun mampu menghidupkan hati yang mati. Cinta. Bukan cinta yang melekat pada bentuk, bukan cinta yang menuntut balasan, tapi cinta yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari sumber yang satu. Inilah cinta yang tidak memiliki arah selain kepada Allah. Cinta yang lembut tapi kuat, yang menembus luka, yang menenangkan jiwa,
dan yang menyembuhkan apapun yang disentuhnya. Cinta seperti ini bukan sesuatu yang dicari, tapi diingat. Karena ia sudah ada sejak awal di dalam dirimu, tertanam bersama ruhmu ketika Allah berfirman, Alastu bi rabbikum, dan engkau menjawab, Bala, ya engkau adalah Tuhanku. Sejak saat itu engkau telah jatuh cinta kepada sang sumber kehidupan. Namun perjalanan hidup membuat kita lupa. Kita mengejar cinta di luar diri, berharap manusia, harta, atau dunia memberi rasa yang sama. Tapi setiap kali cinta itu berakhir, kita patah. Bukan karena cinta itu salah, tapi karena kita mencintai dengan arah yang keliru. Hati yang sejati hanya bisa tenang ketika kembali kepada cinta asalnya, cinta kepada Allah. Dan ketika engkau kembali ke pusat cinta itu, engkau akan mulai melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat orang lain sebagai sumber bahagia atau luka, melainkan sebagai cermin dari kasih sayang Allah yang sedang mengajarimu berbagai wajah cinta. Ada cinta yang hadir untuk menguatkanmu, ada cinta yang datang untuk menguji keikhlasanmu, dan ada cinta yang pergi agar engkau belajar mencintai tanpa memiliki. Cinta yang berasal dari Allah tidak pernah menuntut. Ia tidak mengatakan, engkau harus mencintaiku seperti ini. Ia hanya hadir, memberi, memaafkan, menuntun, meski sering disalahpahami. Ia adalah cinta yang tenang, seperti angin yang tidak terlihat namun menyejukkan segalanya. Cinta ini tidak terikat oleh jarak, waktu, atau bentuk. Ia bisa berbicara melalui tatapan orang asing, bisa menyentuh melalui kesepian, bahkan bisa mengalir melalui air matamu sendiri. Dan ketika engkau menyadarinya, engkau akan mengerti, ternyata seluruh semesta adalah surat cinta dari Allah yang menunggu dibaca dengan hati. Di saat engkau mencintai dengan kesadaran ini, engkau tidak lagi mencinta untuk memiliki, tapi untuk mengenal. Engkau mencinta bukan untuk menahan, tapi untuk mengembalikan segalanya kepada pemiliknya. Engkau tidak lagi berkata, aku mencintai dia, tapi aku melihat Allah melalui dia. Inilah cinta yang menyembuhkan, karena ia tidak terikat oleh ego, melainkan dibimbing oleh makna. Ia tidak melukai, karena ia tidak lahir dari kebutuhan, tapi dari kelimpahan. Cinta seperti ini menjadikan hidup terasa ringan, karena setiap kehilangan bukan lagi luka, tapi ajakan untuk kembali kepada yang abadi. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami sesuatu yang selama ini tak terucap, bahwa seluruh jalan hidup, seluruh air mata, seluruh kehilangan, hanyalah cara Allah menuntunmu pulang kepada cintanya. Cinta yang tidak berubah, tidak pudar, tidak berpihak. Cinta yang selalu menunggu dengan sabar di dalam dirimu, bahkan ketika engkau menjauh. Ketika akhirnya engkau kembali dan tenggelam dalam cinta itu, engkau akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Karena engkau telah menemukan hakikat penyembuhan yang sejati. Tiada yang mencinta, tiada yang dicinta kecuali Dia. Bab 9, diam yang berbicara. Ada satu bahasa yang tak membutuhkan kata, tak terdengar oleh telinga, namun bisa menggetarkan seluruh jagat hati, itulah diam. Diam bukan berarti kosong. Justru di sanalah kehidupan batin menemukan suara yang sejati. Dunia ini terlalu bising dengan suara keinginan, ambisi, dan keluh kesah. Tapi di balik semua kebisingan itu, Allah menunggu di ruang yang paling sunyi. Bukan di keramaian pikiran, bukan di riuhnya doa yang panjang, tapi di dalam keheningan yang jernih. Di sana, engkau tak lagi berbicara kepada Tuhan, tapi mulai mendengarkan Tuhan berbicara kepadamu. Diam bukan berarti tidak berdoa. Ia adalah bentuk doa yang paling dalam, doa yang tidak lagi memakai kata, karena seluruh wujudmu telah menjadi doa itu sendiri. Ketika engkau mulai belajar diam, awalnya terasa asing. Pikiran masih berisik, hati masih ingin bicara. Tapi perlahan seiring engkau menenangkan napas dan menurunkan beban dunia, sesuatu mulai terjadi. Lapisan demi lapisan kesadaranmu luruh. Topeng-topeng yang selama ini menempel mulai rontok. Dalam diam itu, engkau mulai melihat dirimu tanpa ilusi. Rapuh, penuh kekurangan, tapi juga dipenuhi oleh cahaya yang lembut. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini, engkau terlalu sering berbicara dengan dunia, namun lupa berbicara dengan hatimu sendiri. Dan saat engkau akhirnya mendengarkan, engkau akan mendapati suara yang selama ini menunggu dalam kesabaran. Suara yang berkata pelan, aku di sini.
Diam adalah tempat Allah memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan. Di sanalah rahasia ma'rifat terungkap, bukan lewat bacaan tapi lewat penyaksian. Dalam diam engkau mulai merasakan bahwa setiap helaan napas adalah zikir, setiap detak jantung adalah tasbih, setiap denyut kehidupan adalah ayat yang sedang dibacakan kepadamu. Tidak ada lagi jarak antara engkau dan Tuhanmu, karena engkau tidak lagi mencari di luar. Engkau cukup diam dan biarkan keberadaan itu sendiri berbicara. Aku adalah milikmu dan engkau adalah tujuanku. Kadang, diam lebih kuat daripada 1000 kalimat bijak. Ia menyembuhkan luka yang kata-kata justru perih untuk menyentuhnya. Ia menenangkan badai dalam dada, bukan dengan perlawanan, tapi dengan penerimaan. Diam bukan pasif. Ia aktif dalam kedalaman. Ia adalah bentuk tertinggi dari tawakal, bentuk terindah dari ikhlas. Ketika engkau diam dan berserah, engkau sebenarnya sedang mengizinkan Allah bekerja di dalam dirimu tanpa gangguan. Dan disitulah keajaiban terjadi, bukan di luar, tapi di dalam kesunyian yang penuh cahaya. Dan akhirnya, engkau akan mengerti mengapa para arifin lebih sering diam daripada berbicara. Sebab mereka tahu bahwa kata hanya bisa membawa seseorang sampai ke tepi samudera, tapi diamlah yang menenggelamkannya ke kedalaman hakikat. Dalam diam, engkau tak lagi mencari makna. Engkau menjadi makna itu sendiri. Tak lagi berkata tentang Tuhan, engkau hidup di dalam kesadarannya. Dan di sanalah semua perjalanan ini bermuara. Bukan pada kata, bukan pada pengetahuan, tapi pada keheningan yang berbicara dengan suara paling lembut. Suara dari Allah yang hanya bisa didengar oleh hati yang diam. Bab 10. Kembali menjadi cahaya. Pada akhirnya, setiap jiwa akan kembali kepada asalnya. Tidak ada perjalanan yang abadi di dunia ini selain perjalanan pulang. Kita datang dari cahaya dan suatu hari kita akan kembali menjadi cahaya. Namun sebelum kembali, Allah mengutus kita untuk berjalan di dalam gelap, agar kita belajar mengenal arti terang. Ia menempatkan kita di tengah dunia yang penuh bentuk dan warna, agar melalui pengalaman, rasa sakit, cinta dan kehilangan, kita belajar mengenali siapa diri kita sebenarnya. Segala yang kita alami bukan hukuman, tapi pelajaran. Setiap luka adalah jendela, setiap kesedihan adalah obor kecil yang menuntun kita pulang menuju sumber cahaya yang tidak pernah padam. Ketika engkau mulai memahami ini, engkau akan melihat dunia dengan mata yang baru. Segala sesuatu, bahkan yang tampak biasa, mulai berkilau dengan makna. Angin yang berhembus, senyum yang singgah, bahkan air mata yang jatuh, semuanya menjadi tanda. Engkau tidak lagi hidup dengan keluh, tapi dengan syukur. Karena engkau tahu, di balik segala yang tampak terpisah, sebenarnya hanya ada satu kehendak yang bekerja, kehendaknya. Di titik ini, engkau berhenti melawan hidup dan mulai menari bersama takdir. Tidak ada lagi yang perlu engkau genggam erat-erat, sebab engkau telah tahu, apapun yang datang adalah kasih, dan apapun yang pergi pun adalah kasih. Menjadi cahaya bukan berarti meninggalkan dunia, tapi memancarkan kedamaian di dalamnya. Engkau tetap berjalan, bekerja, mencinta, dan berinteraksi seperti manusia lain, tapi kini jiwamu diam dalam kehadiran Allah. Engkau menjadi seperti pelita di malam hari, tak berteriak, tak memaksa, hanya menerangi. Orang yang melihatmu mungkin tidak tahu rahasiamu, tapi mereka merasakan ketenangan di dekatmu. Itulah tanda bahwa cahaya asalmu mulai bersinar kembali. Ia tidak sombong, tidak ingin dikenal, hanya memantulkan cahaya Tuhan sebagaimana bulan memantulkan sinar matahari. Dan di akhir perjalanan, engkau akan menyadari sesuatu yang indah, bahwa Allah tidak pernah jauh, Ia tidak pernah pergi. Yang jauh hanyalah kesadaranmu yang tertutup oleh kabut dunia. Sekarang, ketika kabut itu tersibak, engkau tidak lagi melihat dua, engkau hanya melihat satu. Engkau melihat Allah dalam setiap hembusan napas, dalam setiap wajah, dalam setiap kejadian. Tidak ada lagi batas antara engkau dan Dia. Inilah makna dari pulang. Bukan berpindah tempat, tapi kembali menyadari keberadaannya di setiap detik hidupmu. Dan ketika waktumu tiba untuk benar-benar pulang, meninggalkan dunia ini, engkau akan tersenyum dengan tenang. Karena engkau tahu,
tiada kematian bagi yang telah mengenal kehidupan sejati. Engkau hanya berganti bentuk, dari daging menjadi cahaya, dari kata menjadi diam, dari pencarian menjadi pertemuan. Engkau akan kembali ke pangkuan sang cahaya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan kesadaran yang penuh. Dan di sana engkau akan mendengar bisikan yang paling indah yang pernah ada. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kini, perjalananmu belum selesai, tapi hatimu sudah mulai mengenali arah pulang. Kau tak perlu mencari lagi, cukup diam dan rasakan. Di setiap napasmu, Allah sedang berbicara dengan cinta. Jadilah tenang, jadilah cahaya, karena sesungguhnya yang kau cari selama ini telah bersemayam di dalam dirimu sendiri. Selamat pulang ke rumah hatimu. Selamat pulang kepadanya.